Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin Arif in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Baik teman-teman, pada video kali ini Sir Nusradin akan membahas kelanjutan dari present simple, ya, present simple part 4, ya, bagian yang keempat. Nah teman-teman, pada kali ini Sir Nusradin akan fokus, ya, ini adalah exercise latihan, ya teman-teman. Kita latihan bagaimana membuat pertanyaan dan juga kalimat-kalimat yang statement, ya, kalimat biasa bukan pertanyaan. Nah ini khusus untuk present simple, ya teman-teman. Nah, teman-teman udah belajar bagaimana membuat pertanyaan, ya, dalam bahasa Inggris itu. Sir Nusradin memperkenalkan khususnya pada present simple ini memperkenalkan dua jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan yes no question, pertanyaan yang dapat dijawab dengan yes atau no, ya, dan yang keduanya adalah pertanyaan open ended question. Nah, ini merupakan pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan yes atau no. Ya, pertanyaan ini juga sering disebut dengan istilah WH question, ya, seperti misalnya menggunakan why, what, when, ya, who, dan sebagainya. Nah gitu teman-teman. Oke teman-teman. Nah sekarang teman-teman mari kita coba, ya, latihan bagaimana membuat pertanyaan atau kalimat-kalimat biasa, ya, dan juga bagaimana cara menjawabnya. Oke teman-teman. Nah sebelum kita lanjutkan, teman-teman yang belum subscribe, ya, silakan subscribe. Oke teman-teman. Dan jangan lupa juga nanti di akhir, ya, video ini setelah Anda tonton, jangan lupa juga memberi di komen-komen, ya. Oke teman-teman, mari kita mulai. Oke. Nah sekarang ini contohnya, ya, pertanyaan yang pertama. Jam berapa Anda bangun setiap pagi? Oke teman-teman. Nah sekarang pada saat Anda, ya teman-teman, ingin membuat pertanyaan seperti ini, apa yang harus pertama sekali, ya, langkah pertama yang harus dilakukan, ya. Pertama teman-teman, lihat dulu, ya, tensesnya, ya. Oke teman-teman. Nah sebagaimana teman-teman ketahui bahwa, ya, setiap kalimat itu tentu ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya untuk mengetahui tensesnya, ya. Nah di sini, ya teman-teman, di sini ada kata setiap pagi, ya. Ini kegiatan, suatu kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Nah berarti ini tensesnya tentu present simple, ya teman-teman. Dan salah satu cirinya ada kata setiap hari, ada kata biasanya, usually, ada kata sering, often, ya, dan lain-lain teman-teman, ya. Namun kadang-kadang itu ciri-ciri tersebut tidak ada teman-teman, tapi kita bisa juga ketahui bahwa kalimat tersebut adalah present simple. Nah misalnya seperti menanya tentang opening, ya, misalnya bagaimana pendapat Anda tentang bahasa Inggrisku, nah, misalnya gitu, ya. Nah itu juga masuk dalam present simple, ya. Atau teman-teman juga seperti apa namanya, universal, apa namanya, hukum alam, ya, universal law, ya. Hukum alam itu misalnya matahari terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah barat, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah seperti itu tidak ada keterangan setiap hari, everyday, atau usually, biasanya nggak ada, ya, tapi itu jelas adalah present simple. Oke teman-teman. Nah jadi ini jelas bentuknya adalah present simple. Oke. Yang kedua teman-teman, di sini jenis pertanyaannya bisa nggak dijawab dengan yes atau no, ya. Jam berapa Anda bangun setiap pagi? Ya, bisa nggak dijawab dengan yes atau no? Jawabannya tidak, ya. Berarti ini adalah jenis pertanyaan open ended question dengan menggunakan question words, ya, kata tanya. Oke teman-teman, itu. Berikutnya apa lagi teman-teman? Ini perlu, ya. Nah berikutnya teman-teman,
dalam kalimat ini kira-kira menggunakan kata kerja atau enggak? Oke, coba perhatikan, jam berapa Anda bangun setiap hari? Nah, bangun teman-teman, bangun maksudnya bangun tidur, ya, itu merupakan kata kerja. Ya, bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Get up, ya, ini teman-teman. Ya, nah ini. Ya, jadi di sini berarti menggunakan kata kerja. Nah, kalau menggunakan kata kerja, ya teman-teman, itu ya, kalau dia open-ended question, ya, mungkin teman-teman coba dilihat lagi di video yang lalu, itu adalah question word, ya, plus apa teman-teman? Do atau does, ya, plus subject, baru tambah verb, ya, verbnya itu adalah verb 1, ya. Nah, jadi verbnya di sini kita kan get up. Jadi coba perhatikan teman-teman, question word tambah do atau does tambah subject tambah verb 1. Ya, ingat teman-teman, setiap menggunakan verb kata kerja itu kita harus menggunakan, ya, untuk membantu buat pertanyaan itu gunakan do atau does. Jadi tidak menggunakan to be, ya teman-teman, tidak menggunakan is, are, am, tidak, ya, karena dia menggunakan verb kata kerja. Jadi jam berapa, ya, what time, ya teman-teman, what time, jam berapa. Nah, di sini subjeknya teman-teman, siapa subjeknya? Itu adalah you, ya. Nah, jadi what time. Nah, di sini gunakan do atau does teman-teman? Ya, kita gunakan do, ya. Ingat ya teman-teman. Kalau does ini digunakan untuk she, he, it, atau misalnya my mom, ya, my father. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini gunakan apa? Does. Ya, itu teman-teman ingat. Untuk orang ketiga tunggal, she, he, it, my mom, my father, my uncle. Atau kita sebut lagi namanya, misalnya langsung misalnya Butet, Ucok, ya. Orang ketiga tunggal teman-teman, itu tidak gunakan does. Nah, selain daripada itu, kita gunakan apa teman-teman? Do. Nah, jadi sini, what time do you, ya, bangun apa teman-teman? Get up, ya, get up every morning. Nah, itu teman-teman. Oke teman-teman, ya, jadi jam berapa, what time do you get up every morning, ya teman-teman. Jadi di sini tidak boleh menggunakan are, nggak boleh. What time are you get up every morning? Kenapa teman-teman? Karena di sini kita menggunakan verb, ya, verb get up. Jadi nggak boleh menggunakan are. Oke teman-teman. Nah, jadi teman, Sir Nusradin sarankan kepada teman-teman, berilah atensi. Please pay attention very very carefully and very very seriously to this explanation of mine in this video. Why? Because understanding how to build sentences is much more important than merely or just memorizing a million sentences. Jadi ini jauh lebih penting teman-teman. Mengerti bagaimana cara membangun atau membuat semua jenis kalimat, apakah itu kalimat positif, kalimat negatif, atau kalimat tanya, dan lainnya, jauh lebih penting daripada menghafal katakanlah 1.000.000 kalimat. Karena kalaupun teman-teman mampu menghafalnya, hanya itulah yang teman-teman dapatkan, 1.000.000 kalimat. Namun, teman-teman tidak akan mampu mengembangkan 1.000.000 kalimat itu. Beda halnya jika teman-teman paham cara membangun atau membuat semua jenis kalimat
maka teman-teman akan mampu menciptakan kalimat-kalimat baru yang belum pernah teman-teman dengar atau ucapkan sebelumnya, sebanyak yang teman-teman ingin buat. You will be able to create new sentences you have never heard or spoken before, as many as you wish to create. Nah itu teman-teman, ya. Jadi teman-teman tolong ya tonton video ini sampai selesai supaya teman-teman jangan gagal paham. Oke teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman. Ya, contoh sebelum yang kedua misalnya, apakah kamu selalu ya bangun ya? Oh teman-teman, jangan dulu ya, kita jawab dulu teman-teman ya. Kita jawab dulu ini pertanyaan ini. Ya, jam berapa ya Anda bangun setiap pagi? Nah, bagaimana jawabannya? Ya, misalnya saya selalu bangun pagi jam 5. Ya. Ya, teman-teman. Saya biasanya bangun jam 5 ya, jam 5 pagi. Saya biasanya bangun jam 5 pagi. Bagaimana teman-teman? Nah, saya bahasa Inggrisnya I bangun, get up ya pada jam 5 at 5 AM. Ya. Oh, biasanya. Ulang ya teman-teman. Biasanya. I usually get up at 5 AM. Saya biasanya bangun jam 5 pagi. I usually get up at 5 AM. Nah, gitu teman-teman. Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya. Ya, ini nomor 1, question and answer. Ini answer ya jawabannya. Oke. Berikutnya, teman-teman. Nah, yang kedua. Apakah ayahmu bekerja setiap hari? Nah, gimana teman-teman? Apakah ayahmu kerja setiap hari? Apakah ayahmu kerja setiap hari? Nah, ya ini juga ada kata setiap hari di sini. Ini juga bentuk present simple ya teman-teman. Oke. Nah di sini jenis pertanyaan apa teman? Yes no question atau open ended question? Apakah ayahmu kerja setiap hari? Bisa nggak dijawab dengan yes no teman-teman? Jawabannya adalah bisa ya. Apakah ayahmu bekerja setiap hari? Iya, ayahku bekerja setiap hari. Atau tidak, ayahku tidak bekerja setiap hari. Ya, ayahku hanya bekerja ya 5 hari dalam seminggu. Ya. Atau ayahku bekerja setiap hari, tapi ya, kecuali hari Minggu. Oke teman-teman. Nah, berarti di sini adalah yes no question. Itu rumusnya teman-teman. Itu do atau does tambah subjek tambah verb 1 ya. Ya ini bentuk ya rumusnya ya. Do atau does tambah subjek tambah verb. Nah di sini kita lihat teman-teman, apakah di sini ada menggunakan verb? Jelas ya.
Yang mana verbnya teman-teman? Bekerja. Ya, bahasa Inggrisnya bekerja adalah work. Ya, work. Nah, jadi oke, teman-teman juga harus melihat subjeknya, ya, ayahmu. Nah, ya. Nah, di sini termasuk misalnya your father. Ya, orang ketiga tunggal. Tapi kita gunakan apa teman-teman? Gunakan does. Ya, gunakan does. Jadi does your father work? Does your father work setiap hari? Every day. Nah, maksudnya does your father work every day? Nah, jadi rumusnya nih, kita gunakan does tambah subjeknya your father tambah verbnya adalah work. Ya, does your father work every day? Apakah ayahmu bekerja setiap hari? Nah, oke teman-teman. Nah, ini questionnya, ya. Bagaimana dengan answernya? Ya, ya, ayahku bekerja setiap hari. Ya, gimana? Yes. Ya, kalau mau singkatnya teman-teman cukup dengan yes, he does. Ya, ini short answer, ya, jawaban yang singkat, ringkas. Tapi kalau yang mau complete atau full answer teman-teman itu yes, he works. Nah, coba perhatikan ya teman-teman di sini. Untuk orang ketiga tunggal itu verbnya itu harus ada tambah s, ya, tambah s atau es, ya, bergantung dari verbnya. Jadi he works, ya, every day. Nah, gitu teman-teman. Oke. Ya, berikutnya teman-teman yang ketiga. Oke. Apakah ibumu berbahasa Inggris? Apakah ibumu berbahasa Inggris? Apakah ibumu ya berbahasa Inggris? Oke teman-teman, apakah ibumu berbahasa Inggris? Maksudnya di sini berbahasa Inggris, di sini bisa berbahasa Inggris. Oke teman-teman. Tapi di sini kita nggak menggunakan kata can, ya, kata bisa. Itu nanti dibahas, ya, tentang menggunakan kata kerja modal, ya. Can, bisa, may, boleh. Ya, itu nanti dibahas tentang kata kerja modal teman-teman, ya. Jadi di sini apakah ibumu berbahasa Inggris? Maksudnya di sini bisa berbahasa Inggris, ya. Ya, bisa. Jadi di sini maksudnya bisa. Ya, teman-teman. Jadi saya di sini sengaja tidak menggunakan kata bisa di sini, ya, supaya nanti teman-teman jangan menerjemahkannya pakai kata can, ya. Jadi di sini berbahasa Inggris itu maksudnya, ya, dia menggunakan bahasa Inggris. Ya, apakah ibumu menggunakan bahasa Inggris mungkin di tempat bekerja, ya, atau di mana gitu. Oke, teman-teman. Berbahasa Inggris, berbahasa itu pasti verbnya teman-teman itu speak. Ya. Jadi di sini jelas juga pertanyaan yang menggunakan kata kerja. Nah, pertanyaannya apakah ibumu berbahasa Inggris? Jenis pertanyaan teman-teman? Yes no question atau open-ended question? Tentunya adalah yes no question. Jadi kita mulai dari, ya, rumusnya tadi teman-teman, do di depan, ya,
Nah, ini adalah subjeknya adalah ibumu. Jadi kita gunakan does. Does your mother speak English? Nah, teman-teman. Does your mother speak English? Apakah ibumu berbahasa Inggris? Maksudnya mampu berbahasa Inggris? Jawabannya gimana teman-teman? Yes, she does. Nah ini jawaban ringkas ya. Yes, she does. Kalau mau lengkapnya, yes, ya, she speak. Nah, speaknya teman-teman harus gunakan s di sini karena orang tiga tunggal. Yes, she speaks English very well. Ya, sebenarnya ya. Ya, yes. She speaks English very well. Ya, dia berbahasa Inggris dengan baik. Nah, gitu. Oke, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini Semserin sudah memberikan 3 contoh dulu, ya, 3 contoh, questions and answer, pertanyaan dan jawaban dengan menggunakan apa teman-teman? Dengan menggunakan verb. Ya, jadi verb, contohnya misalnya ya ini ya, was, ini masuk verb ya, tapi was bisa juga ya sebagai noun, kata benda. Ya, open, membuka, work, bekerja, do, ya, melakukan, ya, speak, berbahasa tadi, weigh, ini timbangan atau berat badan, get up, bangun, go to bed, tidur, have breakfast, ya, apa itu have breakfast teman-teman? Sarapan pagi, ya, have lunch, have dinner, have lunch, makan siang, have dinner, makan malam. Oke, start, mulai, finish, selesai. Nah, ini semua adalah verb teman-teman. Nah, apabila kita menggunakan verb teman-teman seperti ini, itu dalam membuat pertanyaan selalu melibatkan do atau does. Ya, disesuaikan dengan subjeknya teman-teman ya. Kalau untuk orang ketiga tunggal kita menggunakan do, does, ya lainnya kita gunakan do. Ya, do ini misalnya untuk you, we, they, ya, dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Jadi kita gunakan do. Selain daripada ini kita gunakan do. Oke teman-teman. Oke, coba sekarang ya. Teman-teman mau buat pertanyaan. Berapa berat badan kamu? Ya, berapa berat badan kamu? Berapa berat badan kamu? Berapa berat ya? Biasanya ini tanpa badan ya. Berapa berat kamu? Ya. Otomatis kalau berapa berat kamu itu sudah tentu berat badan ya, teman-teman. Berapa berat kamu? Oke teman-teman, bagaimana buat pertanyaan ini? Apa jenis pertanyaan teman-teman? Ya, yes no question? Bukan, karena nggak bisa dijawab dengan yes atau no. Tapi ini ada pertanyaan adalah open ended question. Ya, berapa berat badan kamu? Nah, berapa to how ya, how much? Ya, how much? Nah, ini you, ya. Nah, kita di sini menggunakan verb ya, menimbang, ya, verb weigh. Jadi how much? Nah, karena di sini subjeknya adalah you, otomatis kita gunakan sini do. How much do you weigh? Ya teman-teman. Ya. Teman-teman, coba perhatikan ya.
kata W ini ya tidak sama dengan wait. Ya, wait menggunakan ada T-nya. Nah, itu noun ya teman-teman, kata benda ya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan kata wait boleh juga teman-teman. Tapi rumusnya tidak seperti ini. Tidak seperti question word tambah do atau does ya, tambah subject tambah verb. Tapi dia gunakan rumus yang menggunakan yang lainnya teman-teman, yang seperti sering dijelaskan di video yang lalu ya. Jadi misalnya teman-teman bisa juga menggunakan kata wait, misalnya what is your weight ya, teman-teman. Nah bisa ya, jadi what is your weight atau how much do you weigh ya teman-teman. Ucapannya beda ya, ini weigh, kalau ini weight. Weigh ini sama ya, ucapannya seperti weigh seperti ini ya, my way. Nah, cara ucapnya ya, artinya beda ya. Kalau way ini kan cara, my way, caraku atau jalan ya. Oke teman-teman, nah kalau wait ini ucapannya sama seperti wait, menunggu ya, teman-teman. Ini ucapannya sama dengan wait, menunggu. Kalau ini ucapannya sama dengan wait ya teman-teman. Coba perhatikan ya ucapannya. Jadi sini how much do you weigh? Berapa berat kamu? What is your weight? Nah, teman-teman. Nah, bagaimana untuk menjawabnya, teman-teman? Ya, menjawabnya adalah kalau kita menggunakan weigh, menjawab pakai weigh, jawabannya adalah ya ini adalah question, answer, jawabannya adalah misalnya I weigh ya 60 kilos. I weigh 60 kilos. Berat saya adalah 60 kilo. Oke teman-teman. Ini menggunakan verb I weigh. Oke. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan noun, kata benda? Nah, itu my weight is 60 kilos. Nah teman-teman ya, my weight is 60 kilos atau I weigh 60 kilos. Nah seperti itu teman-teman. Oke. Ya, jadi perhatikan menggunakan verb dan ini menggunakan noun. Ya, kata benda. Oke. Nah sekarang misalnya teman-teman ingin bertanya, berapa harga ya HP ini? Gimana teman? Ya, berapa harga HP ini? Question. Berapa harga HP ini? Nah, berapa harga HP ini? Oke. Nah, di sini juga ini adalah merupakan open-ended question ya teman-teman, nggak bisa dijawab dengan yes no. Jadi nggak bisa kita gunakan misalnya do atau does di depannya, tapi kita menggunakan berapa. Ya. Oke. Nah, teman-teman, untuk membuat pertanyaan ini, oke, itu juga ada pilihan teman-teman ya. Apakah teman-teman ingin menggunakan verb, kata kerja, ya? Nah, untuk harga atau berharga, nah itu kita bisa menggunakan verb. Verbnya adalah ini teman-teman ya, cost, ya. Nah, perhatikan teman-teman, kalau kita menggunakan kata kerja itu rumusnya selalu diingat, ya. Open-ended question itu selalu dengan question word tambah do atau does tambah subject tambah verb one. Ini ya teman-teman, ingat kalau kita menggunakan ini kata kerja ya dalam membuat pertanyaan,
ya dalam bentuk present simple itu rumusnya selalu question word tambah do atau does tambah subject tambah verb one. Nah, jadi bagaimana kalau sekarang berapa harga HP ini? Teman-teman ingin menggunakan verb cost. Jadi bisa menggunakan how much, ya, how much. Nah, yang ditanya HP, berarti subjeknya itu adalah HP, ya, mobile phone. Ya, berapa HP yang ditanya itu berapa? Maksudnya berapa jumlahnya ya, berapa buah? Kan satu HP. Berarti dianggap ini semacam seperti orang ketiga tunggal. Berarti gunakan does, bukan do. Jadi how much does, ya, this mobile phone, how much does this mobile phone cost? Nah, ya teman-teman, ini bebannya cost, subjeknya ini this mobile phone, sebagai subjeknya how much, ini question wordnya how much, question word tambah does, ini dia does. Jadi how much does this mobile phone cost? Atau bisa juga what does, ya, bisa juga what does, ya, what does this mobile phone cost? Nah, gitu teman-teman. Oke, tapi ada pilihan lain teman-teman. Ada pilihan lain di mana teman-teman mungkin tidak mau menggunakan verb, ya, tidak mau menggunakan verb, hanya ingin bertanya aja berapa harga ini, ya. Bisa pilihannya bisa seperti ini teman-teman. Nah, ya, jadi alternatifnya how much is this mobile phone? Nah, ya teman-teman. Jadi daripada menggunakan how much does this mobile phone cost, ya teman-teman. Nah, bisa pakai how much, karena how much juga artinya bisa berapa harganya, ya teman-teman. Ya, how much bisa juga artinya berapa banyaknya, ya, sesuatu yang nggak bisa dihitung, uncountable noun. Bisa juga artinya how much itu berapa harganya, how much, ya teman-teman. How much is this mobile phone? Ya, langsung aja ya. Di sini kita gunakan is teman-teman. Why? Kenapa bisa gunakan to be di sini? Karena di sini tidak ada menggunakan verb. Beda halnya di sini teman-teman. Di sini menggunakan verb cost. Ya, artinya berharga. Ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman mengatakan, Sir, kenapa nggak menggunakan kata price? Nah, ya, ada kata price. Ya, price ini kan harga. Kenapa nggak pakai kata price, hanya harga? Oke, teman-teman, nggak jadi masalah, bisa ya kita gunakan ya kata price. Contohnya teman-teman, ya, teman-teman bisa juga menanya-tanya dengan what is the price of this mobile phone. Nah, teman-teman, ya bisa juga teman-teman menanyanya what is the price of this mobile phone. Ya teman-teman. Nah, di sini tidak menggunakan ini rumus ini. Do does, karena apa teman-teman? Karena tidak menggunakan verb. Di sini ada verbnya. Price, the price ini adalah noun, kata benda. The price of, harga dari this mobile phone. Jadi ini berlaku dengan rumus yang satu lagi, yang lainnya ya teman-teman. Tolong dicek lagi ya teman-teman ya video Sir Musarudin yang present simple yang ya part 3 atau part 2 ya, bagian kedua atau yang bagian 3. Coba dilihat lagi teman-teman.
Ya, bagaimana rumusnya? Menggunakan membuat pertanyaan, ya, tidak menggunakan verb, tapi menggunakan noun atau menggunakan adjektif, kata sifat dan sebagainya, teman-teman ya. Oke. Ya, jadi sudah menggunakan kata course. Nah, mungkin teman-teman ingin bertanya pada rekannya, pada teman dari teman, ya misalnya, John, jam berapa kantormu buka setiap hari? John, jam berapa kantormu buka setiap hari? Nah, bagaimana teman-teman? Oke, ya, John, ya, jam berapa kantormu buka setiap hari? Nah, bagaimana teman-teman? Nah, di sini menggunakan kata buka, ya, buka, membuka, bahasa Inggris ini open. Ini termasuk verb, teman-teman. Ya, jadi kita sama juga ya menggunakan rumus seperti ini. Jam berapa? Ya, John, what time, ya, kantormu. Nah, lihat. Ini sebagai subjek, teman-teman ya, kantormu, ya. Kantor kan satu ya. Jadi ini termasuk semacam orang ketiga tunggal. Termasuk ini ya, kantormu itu ini dia. Kalau diganti kantormu, your office, itu menjadi it. Ya teman-teman, otomatis dia kita gunakan apa teman? Does. Nah, jadi what time does your office open? Ya, open every day, setiap hari. Ya, teman-teman. Nah, jawabannya bagaimana? My office open ya. My office open. Nah, perhatikan teman-teman, my office opens ada S-nya. Karena dianggapnya orang ketiga tunggal ya. My office open misalnya at 8:30. Ya, 8:30 every day. Ya, jawabannya teman-teman. My office opens at 8:30 every day. Kantorku buka pada jam 8:30 tiap hari. Oke. Nah, teman-teman, itu dengan menggunakan verb. Ya. Nah, kita ingin membuat pertanyaan yang non-verb, teman-teman ya. Yang non-verb, yang bukan verb. Nah, contohnya misalnya, apakah ibumu di rumah? Apakah ibumu di rumah? Nah, bagaimana teman-teman? Ini question ya. Apakah ibumu di rumah? Coba perhatikan di sini teman. Ini ibumu, subjeknya. Apakah di rumah? Nah, dari sini ya, ini tidak ada menggunakan verb teman-teman ya, nggak ada verbnya. Ya, yang ada sini di rumah, ini keterangan ya, keterangan. Ya, bahasa Inggrisnya keterangan itu, kata keterangan itu verb. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ibumu di rumah? Bisa nggak dijawab dengan yes no? Jawabannya bisa, berarti ini adalah yes no question. Ya, itu kita gunakan apakah is your mother ya di rumah at home. Nah, teman-teman ya. Jadi di sini jangan teman-teman menggunakan does your mother at home, tapi kita gunakan is. Ya, ya teman-teman. Untuk orang yang ketiga tunggal ini teman-teman, kalau dia non verb itu kita gunakan is. Ya, ya teman-teman.
Ya, jadi untuk orang ketiga tunggal, your mother, your father, your uncle, she, he, it, dan sebagainya orang ketiga tunggal, teman-teman, yang menggunakan non-verb, ya. Nah, di sini kita gunakan, jadinya karena nggak ada noun, sini kita gunakan auxiliary verb. Ya, auxiliary verb itu adalah kata kerja bantu ya teman-teman. Jadi kita gunakan sini is your mother at home. Jadi nggak boleh does your mother at home teman-teman. Kenapa nggak boleh? Karena nggak ada kata kerja. Ya. Lain halnya kalau kita katakan misalnya kan, apakah ibumu bekerja? Itu kita gunakan does. Does your mother work? Karena ada kata kerja work. Oke, jelas teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman paham tentang bagaimana buat pertanyaan ini, bagaimana menjawabnya, ya teman-teman akan mampu. You will be able to create, not only millions, hundreds of million sentences. Ya, bisa ya. Ya teman-teman ciptakan ratusan juta kalimat ya, bukan hanya sejuta ya. Jadi, the best way to learn a foreign language, you must know how to create the sentences. Yeah, so the grammar is very important. Okay? Oke teman-teman, seperti ibu begini. Ya teman-teman. Apa masalah kamu? Gimana teman-teman? Ya? Apa masalah kamu? Nah, bagaimana teman-teman? Pertanyaan gini. Ya, apa? What? Nah, jadi apa masalah kamu? Bisa nggak dijawab dengan yes, no? Nggak bisa ya teman-teman. Apa masalahmu? Ya, what is your problem? Ya, what is your problem? Nah, gitu teman-teman. Nah, yang ini tadi teman-teman, is your mother at home? Bagaimana menjawabnya teman-teman? Kalau ibuku di rumah, yes, she is. Yes, she is at home. Itu jawabannya teman-teman. Nah, kalau ini, what is your problem? Apa masalah kamu? Ya, jawabannya bisa aja, I have no problem. Saya nggak punya masalah. Atau Anda bisa katakan, I have financial problem. Saya punya masalah keuangan. Oke, teman-teman, ini ya non-verb, tidak menggunakan verb. Oke, kita ingin nanyakan misalnya siapa orang itu ya yang di sana itu? Ya, siapa orang yang di sana itu? Ya. Apakah dia ayahmu? Nah, gimana teman-teman? Ya, yang bertanya ini, siapakah orang yang di sana itu? Apakah dia ayahmu? Bagaimana teman-teman? Ya, siapakah? Who is the man over there? Ya, apakah dia ayahmu? Is he your father? Nah, teman-teman ya, ini contoh. Ya, question. Apakah dia ayahmu? Oh, dari sini ya, dari sini. Ya. Siapakah orang yang di sana itu? Apakah dia ayahmu? Ya. Siapakah orang yang di sana itu? Who is the man over there? Siapa orang yang di sana itu? Is he your father? Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini tidak ada kita menggunakan do atau does, di sini tidak ada. Kenapa di sini tidak ada menggunakan verb?
Ya, siapa orang yang di sana itu, di sana. There, over there, di sana itu. Ya, ini keterangan ya, keterangan tempat. Tidak menggunakan verb, ya, tidak ada kita menggunakan verb. Apakah is he your father? Apakah dia ayahmu? Yang menanyakan. Jadi sini menggunakan your father, menggunakan noun kata benda. Di sini tidak ada menggunakan verb, jadi tidak boleh menggunakan does he your father, ya. Jadi tidak menggunakan does. Bukan does he your father, tapi is he your father. Jadi menggunakan is. Tidak tunggal ya teman-teman. Oke. Nah demikian teman-teman, bagaimana ya cara membuat pertanyaan dan cara menjawabnya. Ya mungkin sampai di sini aja dulu ya teman-teman untuk present simple part 4. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman ya telah mendapat suatu pelajaran ya untuk teman-teman kembangkan bahasa Inggrisnya. Oke, hanya sekian aja untuk video kali ini teman-teman. Yang belum subscribe silakan subscribe, silakan klik tombol like dan share ya kepada teman-teman Anda ya, dan jangan lupa juga diberi komen teman-teman. Oke, hanya sekian saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.